Cak, hal nih, ya apa kabare? Gue gedang di gawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan, lu jatuh siji? Wani. Halo Cak Dani pemirsa setia Cak Pajak. Kita ketemuan lagi nih di episode barunya Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Tentunya masih bersama dengan saya Ning Gigi, dan di episode kali ini saya nggak sendirian dong. Sudah hadir di sini Cak Iping. Halo Cak Iping. Halo Ning Gigi. Halo Cak, halo Ning. Ya apa kabare? Gimana kabarnya Cak Iping? Ya, hari ini kita membahas. Alhamdulillah baik-baik saja. Baik ya. Sudah siap berbagi informasi lagi ya iya. sama pemirsa setia Cak Pajak nih. Mau ngobrolin apa kita aja ya? Mau ngobrolin apa lagi ya? Oke. Nah, hari ini kita mau bahas soal pajak UMKM nih Cak Iping. Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM gitu ya, karena kita tahu peran UMKM ini kalau di perekonomian Indonesia tuh begitu besar, dan dari jenis usaha yang ada di Indonesia itu 99% tuh bentuknya UMKM. Kemudian kalau kita bicara soal kontribusi di perekonomian, UMKM ini dia berkontribusi sebesar 60% dari PDB-nya Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga kerja pun juga 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional itu di sektor UMKM. Dan kita nggak bisa pungkiri juga kalau saat ini jumlah UMKM itu makin banyak, makin banyak usaha nih di sana sini gitu ya di Indonesia ini. Jadi kita mau bahas sebenarnya gimana sih untuk menghitung pajak penghasilan dari UMKM ini gitu. Tapi mungkin sebelum kita lebih dalam membahas tentang pajak penghasilannya, kita tentuin dulu nih sebenarnya UMKM itu tuh usaha yang seperti apa sih gitu ya Cak Iping ya. Ketentuannya ya. Nah, kalau misalkan di aturan ya di PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, UMKM itu dikategorikan berdasarkan kepemilikan modalnya, jumlah modal sama penjualannya, hasil penjualan selama setahun. Karena kalau mikro dia modalnya maksimal itu 1 miliar, kemudian untuk penjualan setahunnya paling banyak 2 miliar. Terus kalau usaha kecil itu modalnya 1 hingga 5 miliar, penjualan tahunannya 2 sampai 15 miliar. Nah, kalau dari sisi pajak itu gimana? Apakah sama nih definisi UMKM-nya? Apakah kriterianya itu sama seperti yang di aturan itu atau diatur lain? Oh iya, betul. Nah, Cak Daning kalau bicara tentang pajak itu kan kita kalau pajak pusat ya, mungkin yang dikenal adalah PPH dan PPN gitu ya, PPN dan PPN. Bagaimana ketentuan perpajakan mengenai UMKM gitu ya. Kalau pajak penghasilan itu kan objeknya adalah penghasilan gitu ya. Sama dengan itu sih sebenarnya kalau dari sisi pajak gitu ya di Gigi ya, itu kan pajak itu yang dipajaki penghasilan. Jadi kalau kriteria UMKM menurut pajak secara khusus bicara tentang pajak UMKM itu memang nggak ada. Jadi yang diatur adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Jadi atas omset, atas penghasilan tertentu UMKM itu. Nah itu jadi batasan penghasilannya yang diatur. Kalau masuk ke batasan kalau sekarang ini tidak melebihi 4,8 miliar dalam tahun, itu yang disebut UMKM menurut pajak. Nah, kalau secara formal ketentuannya itu sebenarnya ketentuan khusus untuk pajak untuk WP dengan peredaran bruto tertentu atau kita sebut UMKM lah nggak apa-apa gitu ya Cak Daningnya. Itu mulai dikenal di Indonesia itu tarif khususnya itu di PP 46 tahun 2013. Jadi kalau sebelumnya UMKM itu perlakuannya sama dengan wajib pajak yang lain. Nah, mulai 2013 itulah UMKM diberikan tarif yang spesial, tarif yang lebih rendah gitu, 1% saat itu. Kemudian ketentuannya diubah di PP 23 tahun 2018 itu tarifnya diturunin lagi jadi 0,5%, kemudian diatur kembali di PP 55 tahun 2022, nanti kita bahas di belakang gitu ya. Nah
UMKM itu kalau kita mungkin bicara lebih banyak ke orang pribadi gitu ya, tetapi ternyata kalau di sisi pajak itu melihatnya UMKM itu bisa orang pribadi, bisa badan, badan itu bentuknya macam-macam, bisa koperasi, bisa persekutuan komanditer, bisa firma, perseroan terbatas, atau perseroan perorangan atau PT perorangan, kemudian badan usaha milik desa atau BUMDes, kemudian BUMDesma itu bisa masuk di dalam kriteria yang bisa memperoleh tarif UMKM seperti itu. Jadi secara ketentuannya dilihat dari peredaran bruto atau omsetnya gitu ya. Kan pajak penghasilan gitu ya. Jadi kalau penghasilannya masih dalam batas maka itu boleh memakai tarif khusus UMKM. Oh, seperti itu tadi sudah di-spill tentang tarifnya. Langsung dong. Kalau gitu langsung lanjut dong. Jadi gimana sih Cak Iping terkait dengan perhitungan PPh finalnya gitu ya, PPh UMKM-nya tadi kan sudah bayarnya tuh caranya gimana sih untuk ngitungnya? Kalau UMKM itu bayar pajaknya gampang saja, tinggal tadi tarifnya kalau sekarang gitu ya itu tarifnya lebih ringan gitu 0,5%. Ya. Jadi omsetnya sebulan berapa langsung aja bayar PPh 0,5% dari omset tiap bulan gitu aja udah. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu. Dari 0,5% kalikan omset. Ya, coba contoh simpelnya. Ya contohnya misalkan ini Tuan A gitu ya, apa usahanya, toko elektronik gitu, elektronik gitu ya. Kemudian bulan Mei gitu ya, bulan kemarin gitu ya, Mei 2024 omsetnya 600 juta. Maka Tuan A ini bayar pajaknya berapa? Ya kalikan aja 0,5% kali 600 juta. Maka 3 juta. Gitu ya. Nanti start bulan ini Juni. Gimana PPh-nya jadi disetornya kapan kalau gitu? PPh-nya disetor bulan berikutnya, paling lambat tanggal 15 seperti itu. Lalu selanjutnya kalau misalkan tadi ya sudah dihitung, kemudian disetorkan, apa harus laporan tiap bulan juga? Iya. Kalau UMKM ini dari sisi tarifnya lebih ringan, kemudian dari sisi pelaporannya lebih simpel gitu ya. Jadi kalau sudah bayar ke bank, kemudian dapat NTPN gitu ya, nomor transaksi penerimaan negara, itu sudah dianggap lapor. Jadi tidak perlu ke kantor pajak lagi untuk lapor seperti itu. Nanti direkap saja setahun, nah itu yang dilaporkan di kantor pajak secara online bisa, itu rekap setahun itu omsetnya berapa, dalam 1 tahun kemarin sudah bayar pajak berapa ke bank, sudah, jadi 1 tahun aja direkap langsung. Wah, jadi tarifnya ini spesial 0,5%. Iya, habis itu cara menghitungnya mudah. Sudah dibayar tiap bulannya, tinggal nggak perlu laporan SPT masa, langsung nanti laporannya setahun sekali gitu ya, direkap. Ya, di bank aja pokoknya. Iya. Dapat nomor nanti ada nomor transaksi penerimaan negara gitu. Jadi sangat memberikan kemudahan nih ya buat kawan-kawan UMKM gitu ya. Terus ada lagi nggak sih kemudahan untuk UMKM dari sisi pajaknya? Ini dengar-dengar nih ya Cak Iping, ini benar apa enggak nih Cak Iping ya? Apakah benar nih wajib pajak UMKM yang perorangan itu tuh nggak perlu bayar pajak? Nah, gimana nih? Benar atau enggak nih? Ya betul, itu kan sesuai dengan yang ketentuan tadi kita sebutin tadi, bahwa memang UMKM itu semakin dimudahkan gitu ya. Kalau yang pertama tarifnya 1%, kemudian diubah di PP 23 itu ya tahun 2018 itu kan. Kalau dulu enggak boleh milih harus 1%, tapi kan kemudian WP ini mikir, oh ternyata saya untung kalau pakai tarif umum gitu ya, udah boleh memilih. Kemudian di PP 55 gitu ya, kemudian diberikan fasilitas kembali gitu ya. Kalau yang tadi UMKM itu bisa orang pribadi, bisa CV, bisa PT perorangan gitu ya. Nah, untuk yang khusus wajib pajak orang pribadi perorangan ini diberikan fasilitas lagi. Kalau omsetnya belum mencapai sampai dengan 500 juta, ini nggak usah bayar PPh seperti itu. Waduh, enak banget ya nih ya. Tapi gini, jadi orang pribadi ya wajib pajak UMKM yang orang pribadi yang bentuknya perorangan, kalau omsetnya nggak sampai 500 juta, sampai dengan 500 juta itu tidak perlu
bayar PPh. Iya, gitu ya. masih dibebaskan lah PPh-nya. Tapi biar lebih mudah mungkin bisa ditampilkan contoh gitu Oh, perhitungannya iya, nih Cak Iping. Gimana sih hitung-hitungannya? Ya betul, perhitungannya seperti ini ya. Nah, contoh untuk penghitungan pajak ning Gigi ya dan Cak Daning semuanya. Yang pertama, tarif PPh untuk UMKM adalah 0,5% dari omset. Khusus untuk wajib pajak UMKM orang pribadi, ini ada insentif lagi kan atas bagian omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun tidak diwajibkan membayar PPh. Akumulasi itu adalah Januari sampai Desember. Nah, ini contohnya. Pak Agus misalkan, ini penjual baju di DTC, memiliki omset per bulan kita anggap sama 100 juta. Nah, berapakah PPh yang harus dibayar Pak Agus dan mulai kapan harus membayar PPh? Nah, kita akumulasi terlebih dahulu omset Pak Agus tadi mulai Januari 100 juta, Februari 100 juta sampai dengan Mei akumulasinya masih 500 juta. Jadi bulan Januari sampai Mei Pak Agus tidak membayar PPh. Nah, untuk bulan Juni karena akumulasinya sudah lebih dari 500 juta, mulai bulan Juni Pak Agus sudah mulai mempunyai kewajiban membayar PPh final UMKM 0,5% dari omset. Karena di bulan Juni tadi selisih 500 jutanya hanya 100 juta kebetulan, maka bulan Juni Pak Agus membayar PPh 0,5% dari 100 juta, yaitu 500.000. Untuk bulan-bulan berikutnya, kewajiban pajak Pak Agus adalah membayar PPh sebanyak 0,5% dari omset bulan yang bersangkutan. Ya, begitu Cak Daning semuanya. Oke, sudah jelas nih ya kiranya tadi apa namanya tentang contohnya. Wah, sebenarnya jadi ini enak banget ya memberikan kemudahan dari sisi perpajakan gitu ya Cak Iping ya. Nah, untuk penggunaan tarif UMKM ini yang 0,5% ini itu apakah bisa digunakan seterusnya? Maksudnya ke depan itu selalu pakai 0,5% terus atau ada syarat dan ketentuannya? Ya kita kan berharap usaha itu semakin meningkat ya semua gitu ya. Jadi kan usaha itu kita pengennya nanti semakin besar. Nah, sama dengan semangatnya ini ya di aturan perpajakannya. Kita berharap dengan aturan ini UMKM nanti usahanya semakin meningkat karena kan sudah diringankan dulu kalau sudah mau mulai usaha pajaknya. Kalau orang pribadi sampai 500 juta tidak usah bayar pajak dulu gitu ya. Kalau sudah mencapai 500 bayar 0,5%. Nah, ini diharapkan usahanya nanti naik kelas gitu. Nah, kalau untuk tarif khususnya ini memang ada jangka waktunya. Kita harapkan setelah mencapai jangka waktu itu UMKM-nya sudah naik kelas gitu ya. Artinya sudah usahanya semakin berkembang gitu ya. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi itu jangka waktu bisa dipakai tarif khususnya tadi adalah 7 tahun. Kemudian kalau badan yang berbentuk PT itu bisa pakai sampai 3 tahun. Nah, kalau untuk badan usaha lainnya CV, firma, termasuk di situ adalah PT perorangan, BUMDes, BUMDesma itu boleh pakai selama jangka waktu 4 tahun. Itu nih Gigi. Kalau jangka waktunya dihitungnya dari mana ya? Nah, kalau jangka waktunya itu sesuai dengan ketentuan yang terbaru di PP 55, ini kan perubahan dari PP sebelumnya gitu ya. Nah, ini dibedakan. Kalau misalkan wajib pajaknya terdaftar sebelum PP 55 berlaku tahun 2022, maka dia nyambung ke jangka waktu yang kemarin, mulai 2018 kemarin disambungkan. Jadi 7 tahunnya mulai 2018. Nah, tetapi memang khusus karena BUMDes dan BUMDesma itu kan memang baru gitu ya. Maka itu memang terhitungnya sejak PP 55. Jadi gampangnya sejak tahun 2022 seperti itu. Oke. Wah, ini tarif yang sungguh memberikan kemudahan juga. Tapi memang harus diperhatikan untuk
jangka waktu penggunaannya. Betul. Ternyata ada syarat dan ketentuannya ya. Tapi tetaplah diharapkan ya memang benar ya. Ini kan membantu banget ya Iya, di kan dalam mulai usaha gitu ya, masih oh, udahlah mikir usahanya aja, pajaknya bebas dulu gitu. iya, tapi ini untuk tarif ini nih ya, Cak Ipin. Apakah kemudian semua wajib pajak yang memang omsetnya itu sampai dengan 4,8 M setahun itu semua boleh memanfaatkan tarif 0,5% ini? Iya, memang ada yang dikecualikan ya wajib pajak yang boleh menggunakan tarif UMKM ini. Gitu misalkan wajib pajaknya memilih untuk menggunakan tarif umum gitu ya. Kalau tarif umum itu kan sebenarnya progresif ya, antara 5% sampai 35%. Tapi kan usaha wajib pajak itu beda-beda gitu ya. Perlu diingat bahwa kalau 0,5% itu langsung dari omset. Tetapi kalau wajib pajak ingin memakai tarif umum, itu kan dia bisa menyelenggarakan pembukuan, mungkin cukup dari labanya saja seperti itu. Jadi beda usaha nanti beda perhitungan. Silahkan nanti pajak mempersilahkan kalau memang milih 0,5% silahkan, tapi kalau memilih menggunakan tarif umum silahkan. Tapi kalau wajib pajak memakai tarif umum artinya ya nggak boleh pakai yang ini 0,5%. Kemudian ada memang wajib pajak ya badan gitu ya, terutama ini memang sudah memanfaatkan fasilitas perpajakan yang lain, misalkan di pasal 31 Undang-Undang PPH atau fasilitas-fasilitas lain di KEK misalkan. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap memang itu tidak diperkenankan memakai tarif PPH final UMKM seperti itu nih Kiki. Oke, wah udah jelas banget nih ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Cak Iping mengenai apa sih yang dimaksud dengan wajib pajak peredaran bruto tertentu, kemudian bagaimana juga dengan tarifnya dan juga cara perhitungannya. Nah, terima kasih loh Cak Iping sudah berbagi informasi sama pemirsa setia Cak Pajak. Mungkin beberapa hal yang bisa kita garis bawahi gitu ya terkait dengan aspek perpajakan UMKM adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau omset gitu ya hingga 4,8 miliar setahun itu boleh menggunakan tarif PPH final sebesar 0,5%. Nah, tapi tarif PPH final ini bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam batas waktu tertentu. Untuk wajib pajak orang pribadi 7 tahun, untuk yang bentuknya PT itu 3 tahun, yang bentuknya CV, firma, BUMDes, BUMDesma, PT perorangan itu 4 tahun. Nah, kemudian nih, untuk para wajib pajak UMKM ya, yang bentuknya perorangan, itu kalau misalkan omset setahunnya itu sampai dengan 500 juta, nah, nggak lebih dari 500 juta, itu tidak dikenai pajak penghasilan. Nah, kalau misalkan kawan pajak, cadangin semua, ini masih memerlukan informasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, boleh, silahkan kalau mau tanya-tanya di KPP tempat terdaftarnya, atau mungkin bisa chat kami di @pajakjatim1. Jadi di Telegram @pajakjatim1. Dan kami mau sampaikan bahwa seluruh layanan dari Direktorat Jenderal Pajak gratis alias tidak dipungut biaya. Oke, selesai sudah cangkruan kita di episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Melakukan yang tunjungan, maafkan daku jika ada kekurangan. Cak Pajak, cangkruan pajak kan Jatim Siji. Wani. Sampai jumpa.